hadirat hadirat lawat setiap Kau mengenal pribadi kami itu, biar kerinduan kami itu tetap kami melekat padamu ya Allah. Kami mau menikmati ya. Ku ingin selalu mari lebih nyatakan ku ingin selalu, sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalammu kami mendapatkan kekuatan yang baru itu. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir di sini. Menyatakan kemuliaan, datanglah kerajaan di tempat ini seperti di surga, dan akan isi hatimu Tuhan. Kau memulihkan setiap kami yang terluka Tuhan. Kami percaya ku yakin kau hadir di sini, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, terjadi. Segenap jiwaku memujimu, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesus, sungguh besar kau Yesus. Ku segenap hatiku menyembah, segenap hatiku menyembah. Kau besar, segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku, sungguh besar.
Ku menyembahmu, sebab hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan senang hati, dengan segala kekuatan kita nyatakan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Dia hadir, dia hadir di hidup kita. Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Kami percaya kuasa menyembuhkan kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa memulihkan kami ya Bapa. Dan kami percaya firman-Mu memerdekakan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Allah yang luar biasa, terpujilah nama-Mu. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Akan pujian kita lagi, saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin tidak henti-hentinya kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami semua. Pertolongan, penyertaan, berkat, kesehatan, dan kesempatan di dalam ibadah raya kami ini Tuhan.
Engkau hadirkan kami bersama-sama di dalam hadirat. Kami mengucap syukur terima kasih atas perkenanan Tuhan kepada kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati. Kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, sehingga kami layak berada di dalam hadirat. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dan menyenangkan hati Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman, suara daripada Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah Kau pakai untuk menyampaikan, untuk menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami melangkah hari lepas hari, hingga pada tiba waktunya kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Udah lama sekali kita tidak bersua itu karena pandemi dan lain-lain. Tapi itu kita saling rindu, saling ingin sama-sama bertemu. Jadi bagaimana dalam pertemuan yang ada kita bisa saling tegur sapa, saling mengingatkan satu sama lain. Orang sana bilang kemarin itu ya minal aidin wal faizin. Sama-sama, karena bahwa kita manusia yang diciptakan Tuhan yang sangat istimewa ini maunya bermacam-macam. Tidak ada yang mau satu, maunya 2, 3, 1000 kalau bisa terus menerus. Tetapi yang Tuhan inginkan hanya bagaimana kita berbuat yang baik. Amin. Karena saya dapat dari Bapak Pendeta Agus, dari satu tempat yang dinamakan Tabera, di mana orang Israel itu sewaktu dibawa menyeberang ke tanah perjanjian, terjadi di Tabera itu tempat yang mana kemah-kemah orang yang benar-benar dibawa keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian terbakar. Di sini kalau kita lihat bahwa murka Allah, murka Tuhan, karena tidak ada kepastian dari kita sendiri yang orang mengerti tentang siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi kita hidup. Kadang-kadang kita bisa berubah hari ini, aku cinta Tuhan, aku cinta Yesus. Di tengah jalan ada yang kasih banyak, dia berani. Di tengah jalan ada yang kasih ini, berani. Ini manusia, wajar. Karena dalam penciptaan kita ini luar biasa. Semuanya rasa ada. Yang sedih, yang senang, yang sakit, yang tidak sakit, semua ada. Yang lain tidak ada. Nah ini pengendaliannya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak seperti orang yang dibawa Tuhan, diberikan, kau dari Mesir ini akan kubawa ke tanah perjanjian, Kanaan sana, supaya hidupmu baik, supaya apa yang saya janjikan, apa yang aku janjikan kepada Tuhan, bahwa benar-benar akan kita dapat. Yang kita inginkan sekarang bagaimana berpakaian, bagaimana bisa punya uang banyak dan lain-lain. Tetapi kita tidak bisa, bagaimana bisa mengerti terpeliharanya kita karena Tuhan. Amin. Dan bagaimana kita setelah ini, apakah biasa-biasa saja, apakah seperti sebentar lagi kenaikan Tuhan Yesus? Kalau kita melihat luar biasa, dia naik dikatakan aku akan menyediakan tempat bagimu, ya, tempat yang benar, yang baik.
Apakah kita jadi masuk di dalam daftarnya yang disediakan tempatnya atau tidak? Belum tentu. Mungkin kebanyakan nggak dapat. Mohon maaf saya ngomongnya agak ini. Kebanyakan orang nggak dapat. Saya sudah tiap minggu ke gereja. Saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada saatnya Tuhan bilang, nggak tahu. Aku nggak mengenal Tuhan. Ini bagaimana caranya? Oh, saya sudah kasih persepuluhan banyak. Oh, saya sudah naikkan puji-pujian banyak. Tapi yang Tuhan mau tidak itu. Berbuahlah kita yang baik. Berbuahlah kita yang masak. Yang mana dinikmati orang ini akan baik. Setuju? Amin? Bagaimana kita bisa berbuah banyak? Jadilah murid Kristus. Jadilah pembawa berita firman yang baik. Seperti amanat agung. Nggak ada lain yang Tuhan mau itu. Karena orang yang bisa memberitakan firman yang baik, kalau buahnya tidak baik, tidak bisa. Nah, ini yang Tuhan, bukan soal saya kasih di persepuluhan di sini. Haleluya, ada sebentar lagi masuk 5 miliar, mungkin 3 triliun. Amin, bagus. Kita harus yakinkan. Amin. Tapi bukan itu. Tuhan nggak lihat. Tuhan kaya raya. Yang Tuhan mau, bagaimana kita mengerti firman Tuhan dan kita ajak orang lain supaya juga bisa mengerti dan bisa menyayangi. Jadi kalau kita melihat dalam tabera ini orang-orang yang di bawah Tuhan, orang selalu menjengkelkan. Sampai pada akhirnya mereka sendiri hanya ingin kemauannya sendiri. Kalau kita lihat, kita cek diri kita masing-masing. Bagaimana hidup kita sekarang ini? Mau mengikuti kemauan kita atau kita mau mengikuti kemauan Tuhan? Kalau kita mau mengikuti kemauan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin tidak dipelihara. Amin. Kita dipelihara dengan baik. Apapun keadaannya, saya mungkin hari ini susah, tetapi kita harus melihat Tuhan inginkan saya begini, tetapi Tuhan tidak binasakan. Tuhan selalu rawat kita sampai pada akhir. Dan apa janji Tuhan? Ya dan amin. Ini yang kita lihat, bahwa Tuhan inginkan apa yang paling baik, saling mengasihi satu sama lain. Gak ada yang lain. Contoh yang kita ambil, saya buka dalam Alkitab. Satu, yang Tuhan inginkan kita menjalankan kasih. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Nah, belajar ini saya menjalankan sejak ditakbiskan 18 tahun GBI Galilea. Haleluya. Saya bilang luar biasa. Kalau 18 tahun cewek udah bisa dikawin, udah ini. Nah, 18 tahun sebelumnya masuk dan lain-lain, masih ini dalam pelayanan. Hitung-hitung 22 tahun saya bertobat, Pak. Haleluya. Tapi masih saya lakukan, saya cari yang ada yang di sini, yaitu kembali, yaitu saling mengasihi satu sama lain, apapun juga, nggak ada. Nah, pelajaran kita mengasihi satu sama lain, caranya bagaimana? Kita belajar pada diri kita sendiri. Bisakah kita mengasihi diri kita sendiri? Setelah itu, baru kita bisa mengasihi orang lain. Karena firman Tuhan yang ada, jangan sampai kita mengatakan di dalam Matius 7 ya ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini luar biasa. Saya kalau melihat ini saya merinding juga. Ini saya jadi hamba Tuhan 18 tahun. Saya diberikan dengan orang tua kita di sini, pendeta Animanu itu, saya diberikan kesempatan menjadi gembala. Kalau kita lihat banyak apa yang sudah, mohon maaf ya Pak, apa yang sudah ini, banyak produk-produk orang yang menjadikan pendeta dan lain-lain. Pada saat itu di Gunung Senang, kok banyak sekalian orang, kok aku yang dikasihkan kesempatan. Saya nggak tahu waktu itu Pak Ade melihat saya bagaimana, atau mungkin waktu itu tampang saya melas kali ya Pak, jadi dijadiin gembala di sana ya. Tapi enggak, kepercayaan ini saya lakukan sampai dalam 18 tahun. Saya cari, saya sekolah, saya melihat ini apa? Satu yang yaitu bagaimana kita melakukan kasih dan kita melakukan apapun juga dalam kita mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain dan menyampaikan firman Tuhan ini dengan benar-benar dan membacanya dengan baik-baik. Dulu saya katakan, bagaimana Pak? Kalau saya baca ini saya ngerti. Pak Ade bilang minta tolong Roh Kudus. Oh, gimana caranya? Gimana ini caranya? Minta tolong Roh Kudus supaya mengerti. Ini Roh Kudus bisa diajak ngomong apa enggak sih sebetulnya? Ini apa cuma sebagai satu sebagai satu ini? Ternyata benar. Kita harus belajar dengan Roh Kudus. Kita harus bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Nah, cara kita bisa menjadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan kita belajar dari Roh Kudus, kita harus paling tidak di dalam hidup kita ini adalah menjadi benar. Kalau enggak, dia kabur. Dia ada, tetapi dia tidak bisa melakukan apa. Nah, ini yang saya lihat. Kalau saudara masih ingat, Bapak Ade katakan saya sekolahnya dengan Roh Kudus. Saya sekolah di Petamburan, ya kan? Ini bagaimana ceritanya? Satu universitas Roh Kudus, satu universitas yang benar. Bapak kita ambil sekolah dengan Roh Kudus katanya. Saya bilang, gimana ceritanya? Nah, ternyata begitu saya melalui beberapa sekolah dan beberapa universitas teologi dan lain-lain, dan pada akhirnya saya katakan yang paling benar belajar dengan Roh Kudus. Saya katakan, Pak benar, Bapak nggak dapat gelar, saya dapat gelar, tapi sekarang saya akui bahwa yang benar sekolah dengan Roh Kudus. Karena sekolah yang saya dapat, saya sombong. Saya akan dikatakan di dalam ayat 23, aku tidak mengenal engkau, engkau yang membuat kejahatan. Karena yang saya pertahankan gelar, yang saya pertahankan ini jadi sombong. Yang ada, Tuhan tidak menginginkan begitu. Apapun dirimu sekarang, siapapun engkau, lakukanlah melayani Tuhan dengan baik. Jangan berpikir bahwa nanti saya dapat ini. Enggak. Apa yang ada padamu Tuhan sudah menyediakan. Amin.
Jangan khawatir. Berdoa. Banyak orang mengatakan, wah ini begini. Saya ngomong dengan Pak Agus kemarin di sidang ini ya, tanggal 20 Pendek Gembala. Dia bilang, jangan takut, jangan pikirkan omongan orang. Yang tidak benar ataupun benar itu biarkan saja. Saya mau katakan bahwa kita, saya dan saudara mempunyai dua sisi. Sisi kebaikan kita, sisi kejahatan kita, sisi kejelekan kita, kejahatan. Jadi kalau orang mengatakan menggosip kita dan lain-lain, itu biarkan saja. Mungkin ada sisi ketidakbaikan kita. Ada orang yang memuji kita, tidak masalah. Kita juga punya sisi kebaikan. Nah yang penting bagaimana kita bisa menyikapi. Kalau saya dengan Pak Abi, saya selalu dendam karena dia ngomongin saya nggak baik dan lain-lain. Ya, saya nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya dengar beliau menjelek-jelekan saya doain. Saya minta Roh Kudus, Tuhan berikan dia yang terbaik. Dan ampuni saya kalaupun ada sisi saya yang tidak baik. Tolong Tuhan rubah saya. Ini yang benar. Karena apa yang ada tidak mungkin kita bisa terlepas dengan itu. Seperti orang yang kami selamatkan ke tempat yang Tuhan tentukan. Masih orang Israel ini masih bilang, wah enakan hidup saya di Mesir. Ngapain saya harus jalan begini? Sebetulnya dari Mesir ke situ dekat saja, tetapi diputar-putar berapa tahun, berapa lama? Ada maksud Tuhan. Kalaupun kita hari ini belum mempunyai kesempatan yang baik, tidak masalah. Dan minta Roh Kudus, Tuhan Yesus jangan tinggalkan aku. Ya, tetap bersama. Rawat saya, berikan saya kesempatan yang baik. Aku bersama dengan Kau. Tuhan pasti berikan terus. Kau punya harta yang banyak, tapi hidupmu tidak punya damai sejahtera, damai sukacita, buat apa? Hidup saya pas-pasan, gak apa-apa, gak masalah. Kalau orang berukuran hanya uang, dia katakan hidup saya susah sekali. Tidak sebetulnya. Orang yang bersama dengan Tuhan, kalau dia punya damai sejahtera, damai sukacita, dan tidak ada masalah, mau hari ini makan apapun juga bisa saja, nggak persoalan, nggak ada masalah apa. Hidup kita bisa terus jalan sejuk. Orang mengatakan apa-apa, nggak ada masalah. Kalau katakan aku demikian, aku berdoa. Persekutuan dengan Tuhan ini yang penting. Jadikanlah hidup kita mempunyai buah yang baik. Caranya bagaimana? Yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jangan tinggalkan. Berapa lama saudara bisa masuk di dalam hadirat Tuhan? Ini pelajarannya dasar sekali. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengikuti ini, tidak akan bisa jadi apa. Tidak akan bisa mendapatkan yang baik. Karena Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayat 34, dia katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Supaya kita bisa diterima pada saatnya malaikat Tuhan datang.
pada saatnya kita apapun juga. Ini tanggal berapa nanti bahwa ada yang jatuh. Nah, nanti dikasihkan saya aja dulu. Jatuh. Nah, maksud saya bahwa hal ini, gimana kita saling bisa mengasihi seperti Tuhan yang telah mengasihi. Ini menjadikan satu ikatan. Tidak masalah seberapa kita masih ada kosong dan lain-lain. Tempat ini kurang. Ini nggak ada masalahnya. Kita sama-sama berdoa ya, minggu depan karpetnya udah ada. Amin. Amin ya. Nah, seberapa yang ada? Uangnya kurang, cuma ada 500.000. Pakai iman kita, Tuhan pasti ada. Amin. Ini supaya baik. Bagaimana Tuhan bagi saya harus bisa baik. Tempat yang kami sama-sama berdoa, sama-sama menaikkan puji-pujian kepadamu, ini akan baik. Yakin. Ya. Tadi ku yakin kau ada di sini. Nah, keyakinan ini kalau kita saling mengasihi satu sama lain dan tidak ada pikiran yang jelek satupun juga, pasti semuanya Tuhan akan penuhi. Amin. Tuhan katakan apa di sini? Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kenapa Tuhan mengatakan dalam firman Tuhannya begini? Kalau kita saling mengasihi supaya kita adalah murid-murid Tuhan. Karena amanat agung ini, kalau kita tidak menjadi murid Tuhan, tidak pernah belajar bagaimana kita mengasihi orang, bagaimana kita bisa mengasihi. Perintahnya apa? Satu, ajarkan mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Kedua apa? Baptis mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan dalam nama Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak cakap, bagaimana kita bisa melakukan amanat agung? Dan kalau kita tidak belajar bagaimana firman Tuhan ini bisa kita sampaikan dengan baik, dan orang ini bisa menerimanya dengan sukacita dan mau belajar, kalau dari diri kita sendiri tidak belajar. Seperti saya katakan tadi, saya nggak punya uang untuk sekolah, tidak, belajarlah dengan Roh Kudus. Amin. Halo. Saya katakan tadi, bahwa Pendeta Ariman itu mengatakan dia belajarnya dengan Roh Kudus. Pada saat itu, gimana caranya belajar dengan Roh Kudus? Saya sekolah. Dia masuk universitas, ya, teologi. 3 universitas saya masukin, saya dapatkan semua. Sampai sekarang juga saya mengajar, jadi dosen. Tetapi apa yang ada? Pada saat itu saya sombong. Wah, ada papanya, gua punya ijazah, saya punya ini. Ternyata itu yang membuat saya terjerumus. Karena saya sombong. Saya merasa melihat lo gak ada apa-apanya, lo belum apa-apa, nggak bisa, lo mesti sekolah dulu. Saya lihat orang begitu.
tapi saya bertobat. Enggak. Yang baik kita bersekolah dengan Roh Kudus. Supaya apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi ada bagi kita. Kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Amin. Nah, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa melakukan amanat agung ini, gimana? Belajar, masuk persekutuan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, mengerti dengan baik, berulang-ulang apa yang kita baca, mengerti dengan baik, dan kita lakukan tiap-tiap hari. Sehingga pada saat kita mempunyai orang yang harus kita bawa untuk kita ajarkan, untuk kita baptis, untuk dia bisa belajar menjadi murid-murid Tuhan. Ini mulai dari kita, saudara. Lain katakan Tuhan Yesus, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, kalau kita disertai sampai akhir zaman, haleluya, nggak ada urusan, nggak ada susah, nggak ada jadi masalah. Yang masalah adalah pikiran kita sendiri. Yang masalah apa? Apa yang kita mau, yang tidak terselesaikan. Ini jadi yang menjadi perkara yang besar. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan, kita melihat orang, apa yang dikatakan, kita mengasihi orang. Apapun yang diperbuat orang, kita berdoa, Tuhan ampun saya. Apa yang saya lakukan yang tidak berkenan, ampuni saya Tuhan. Walaupun segedek-gedeknya apa, sesakit-sakitnya apa, Tuhan katakan kasih. Susah ngasihin orang dalam keadaan marah, dalam keadaan enggak ini, bisa gak? Wah, berat. Yang bisa dengan Roh Kudus, kita berdoa, kita minta. Lihat kedua sisi tadi. Kalaupun ada sisi baik, biarkan saya tinggalkan. Sekarang sisi saya yang jelek, Tuhan ampuni saya, sehingga saya bisa mengampuni orang. Nah, kalau sudah kita bisa jalanin itu, dan ini nggak bisa hari ini, apa dikatakan hari ini, oh saya bisa nggak belajar. Belajar dengan Roh Kudus itu tidak hari ini selesai, enggak. Belajarlah dan tidak pernah selesai sampai waktu. Kalau nanti ada kenaikan Tuhan Yesus, yang kita perlu yaitu menanti kedatangan. Kalau dia datang, apakah kita semua terangkat atau ada yang tidak terangkat? Ya kan? Kalau kita yang sudah terangkat, puji Tuhan, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau yang sekarang sebagai manusia, ya, kalau kita misalnya kita terangkat nih, umpama nih, ada beberapa yang nggak terangkat, kita sebagai manusia ngomong, kasihan deh lu nggak terangkat, bener nggak? Iya kan? Saya lu main-main sih lu, jadi lu nggak terangkat. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, nggak ada kata-kata itu. Ya, kita suami istri, ya kan? Pada saatnya nanti yang ditanya apa? Pribadi masing-masing kok. Iya kan? Nggak ditanya yang lain. Paling nanti kita, apa yang sudah kau lakukan. Saya katakan di sini, apa yang saya sampaikan, Tuhan catat. Jangan sampai saya menyampaikan hingga beres.
Sekarang nggak apa-apa. Nanti saya bilang, wah lu nggak bener lu, ngapainnya bohong-bohong, ya kan? Amin. Ya. Nah ini yang lakukan, Pak. Ini semuanya lakukan, belajar. Saya ingat 20 tahun yang lalu, 22 tahun lalu masuk, terus sampai saya di tahun 2004 itu masuk di tahun 2000. Waktu itu saya baru bertobat, berdoa juga susah, nggak ngerti, ya kan? Saya dapat kesempatan diberikan menjadi pertama-tama itu ketua koordinator pos PI. Nah itu nggak tahu apa-apa. Kalau saya menerima, bagaimana cara? Supaya saya tahu apa-apa, bagaimana? Belajar. Kenapa saya katakan gini? Berikan hatimu kepada Tuhan. Belajar dengan segenap. Belajar dengan segenap jiwa. Dengan segenap budi. Pengertian. Inilah kepada Tuhan. Nah ini mencapai paksa diri, kasihani diri. Jangan mengasihi orang lain, kasihani diri kita sampai kita tahu apa yang menjadi kesalahan. Dan itu pun tidak bisa hilang, pelan. Karena pelajarannya rada susah. Seperti ada yang dikatakan, Budi punya beli 5 mangga, diambil 3, sisa berapa? Ada yang mengatakan 2, enggak, tetap 5. Kok bagaimana? Orang yang punya budi juga, dia punya 5, diambil 3, mungkin dia taruh di sini, yang 2 di sini kan, tinggal berapa? Tinggal 5 orang yang punya 3, bener nggak? Kecuali diambil Apri 3, tinggal 2. Nah, pemikiran ini kita lihat, kita dapat 5, oh saya udah bagi 3, padahal belum dibagi, tetap juga kita punya 5. Nah, yang kita katakan, ya, seberapa yang kita punya? Dengan benar-benar kita yakini, ya, kita berikan. Mungkin saya punya 5, saya tahan 1, 4 benar-benar saya kasih, tinggal 1. Kalau bersama Tuhan, jangan saudara khawatir. 1 itu bisa menjadi 15, amin. Bisa menjadi 100. Nah, yang Tuhan inginkan bukan lain, berbuahlah kita yang baik, berbuahlah yang manis. Caranya bagaimana? Sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Saya menyampaikan firman Tuhan, tadi saya berbicara sama Pak Agus, sama Bapak di sini. Saya caranya bagaimana? Karena firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang dikatakan dia orang, oh saya orang Kristen, oh terserah, oh saya ini. Saya Kalimalang itu aneh-aneh yang saya kasih, bukan soal aneh, tetapi bagaimana orang bisa membaca Alkitab, ya, dia bisa menyampaikan. Jadi kalau dalam konsep, dalam ini, oke, saya kasih hadiah. Siapa yang bisa berkhotbah, khotbahnya itu baik, saya kasih 500.000. Yang nomor 2 300, yang nomor 3 150.
saya buat kur dan lain-lain. Tujuannya bukan soal saya berikan. Memang mereka haus sama-sama yang begitu. Tetapi firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya kasih, saya ini, kamu baca ini, baca ini, baca ini. Dia datang, dia dengan apa? Tetapi saya katakan, Tuhan, biarlah apa yang sudah mereka lakukan, biarlah mereka akan menyatakan. Amin. Dan jangan ambil semuanya apa yang menjadi tugas kita lakukan. Biarlah tugas Tuhan. Tuhan kalau berkenan dengan kita, Dia akan merubah saudara. Dia akan merubah saudara dengan habis-habisnya, sehabis-habisnya, sampai saudara betul-betul baik. Tetapi Dia akan lihat, belajarlah kepada saling mengasihi, sehingga kita diubahkan, kita akan menjadi baik. Dan jangan takut masalah apa, kekurangan apa, Tuhan akan memberikan yang baik. Amin. Karena kalau enggak, kita selalu berpikiran ini bagaimana? Wah, oh bagaimana ini kita kurang? Oh kita bagian kurang? Tidak. Kita lihat yang diberikan Tuhan apa yang kita kurang. Coba periksa. Sampai sekarang saya sehat berkat dari Tuhan. Katakan amin. Saya bisa dengan berjumpa dengan keluarga dan satu sama lain. Tuhan memelihara. Amin. Ya, Tuhan bisa pertemukan kita sama-sama. Dia akan memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Ini adalah satu berkat. Amin. Nah, selalu kita ucap syukur. Tuhan mengatakan kita ucap syukur. Bukan, waduh, nggak ada uang. Wah, saya di mana nggak ada. Jangan pikirkan. Ya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Ini firman yang saya sampaikan. Jangan anggap kita seperti orang Israel yang mau dibawa ke tanah perjanjian. Di tempat yang namanya Tabera terjadi kebakaran yang luar biasa, kemah-kemah terbakar. Tuhan murka, Tuhan marah. Karena apa? Orang-orang yang akan diselamatkan ke tanah perjanjian ini tidak ada yang mengucap syukur. Hanya mengatakan kurang. Tidak. Ucap syukur apapun yang kita dapat, Tuhan akan dapat. Amin, saudara. Jadi ini yang bahwa apa yang menjadi tugas kita laksanakan. Amanat agung ini bukan sebagai pendeta yang tugasnya, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita semua. Amin. Jangan katakan ini urusan pendeta. Enggak. Kita semua harus melakukan. Amin. Nah, supaya apa yang dikatakan Tuhan, ajarkanlah seperti apa yang telah ajarkan kepadamu, ajarkan kepada mereka. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau kita tidak mengerti? Amin. Baptis mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, yaitu Kristus Tuhan, dalam nama Roh Kudus. Kalau kita nggak mengerti, bagaimana kita bisa cakap baptis orang? Aku akan menyertaimu sampai akhir. Kalau Tuhan mengatakan akan menyertai kita, tidak mungkin Dia akan menelantarkan kita.
Amin Bapak Ibu. Pasti damai sukacitanya, damai sejahtera diberikan kepada kita. Amin saudara. Dan akan pujian. biarlah mata kami selalu tertuju padamu. Bimbing kami masuk dalam apa yang kau inginkan Tuhan. Biarlah kami cakap dalam melayani-Mu. Biarlah hati kami saling mengasihi satu sama lain. Dan pada akhirnya Tuhan, bahwa Engkau mengangkat kami sebagai murid-murid, dan kami cakap mengerti apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Dan juga berikanlah kami bisa cakap mengajari orang lain seperti Engkau telah mengajari kami. Dan kami akan membawa mereka mengerti akan Engkau Tuhan, dan menyintai Engkau Tuhan Yesus. Dan sampai kepada kami semua, sertai kami pada akhirnya nanti Tuhan, bahwa apa yang Kau telah janjikan kepada kami ada pada kami semua. Dan kami mengucap syukur terima kasih
Biarlah firman yang telah kami dengarkan Tuhan ada di dalam hati pikiran kami berbuah banyak di dalam langkah-langkah kami, jalan di dalam hidup kami. Kau memberkati kami semua. Berikan kami berkat yang berlimpah, kesehatan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Apapun juga kami tolak semua dalam nama Yesus. Hanya kebenaran yang ada dalam hidup kami yang Kau berikan. Kami mengucap syukur terima kasih. Gereja kami ini Tuhan, kami yakin semua Engkau akan melengkapi, akan memberikan yang terbaik. Karena tempat ini, rumahmu ini, tempat kami memuji memuliakan nama Tuhan, tempat kami mendengarkan firman. Dan kami sangat yakin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang memelihara rumahmu dan menjadi baik untuk kami bersama-sama. Dan Engkau sendiri yang akan mengantar orang-orang memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersama-sama, mari angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Ya, angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa mau baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati setiap persembahan kami sehingga kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa, dan Engkau memberkati kembali dengan luar biasa Tuhan. 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, bahkan dalam setiap pelayanan kami Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada sedikit pengumuman. Jadi hari ini sebentar Bapak Ibu turun, di bawah ada disediain bakso. Jadi bisa dinikmati ya, kemudian kalau bisa Bapak disediakan ada bubur ayam, jadi nikmati dulu. Oke, jadi turun nanti nikmati di bawah. Jadi di depan itu ada gerobak, mereka udah sediakan, dan itu diberikan sama dari satu keluarga. Mereka ada di Singapura, tapi mereka mau memberkati jemaat dengan cara yang demikian. Jadi dinikmati, ya. Dikasih 60 porsi, baik yang dewasa dengan anak-anak, 60 porsi dan kita nikmati. Kalau ada lebih kita bisa bawa pulang, ya. Nah, tapi kalau enggak kita habisin di sini, ya. Jadi dinikmati.
Oke. Ada lagi yang berulang tahun? Yang berulang tahun minggu ini ada? Nggak ada. Jamie? Oh, belum. Samuel kan? Enggak. Oke. Ya, kalau nggak ada, kita mau mengakhiri ibadah kita. Oke? Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kembali dengan luar biasa. Tuhan, Engkau pakai dia dimanapun dia berada Tuhan. Baik itu dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam keluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Mari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Walaupun di hari-hari yang sukar sulit ini, tapi kami percaya ada Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian renovasi yang belum selesai ini, kami serahkan dalam tangan kasih. Kami masih membutuhkan karpet, kami masih membutuhkan alat-alat musik Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan nilainya tidak sedikit, tapi kami percaya bahwa Bapa menyediakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami boleh pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, ambil alih para pemimpin kami Tuhan. Kami bawa dalam tangan Bapa, berkati mereka Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Pemimpin kami di GBI pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, ambil alih Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya kata